Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Sebelum memulai pembelajaran kita ibadah singkat dulu ya anak. Ibu. Ya, Bu. Siapa yang bersedia membuat ibadah? Saya, Bu. Ya, Angel silahkan. Teman-teman, Iya. kita buka Kidung Jemaat kita nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. 2, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit termembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, mana atas berkat dan kasih kami ya Tuhan yang melimpah kepada kami hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kepintaran agar kami bisa mengerti apa yang guru kami jelaskan kepada kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan Yesus yang menghapuskannya. Dalam kasih setia-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Angel Simanullah, Hadir, Bu. Rima, Hadir, Bu. Reva Tambunan, Hadir, Bu. Robiana, Hadir, Bu. hadir semua. Ya, Bu. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini adalah kumaha sungguh Allah Maha Kuasa. Apa? Sungguh Allah Maha Kuasa. Namun sebelum kita ke materi, Ibu menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Adapun kompetensi dasar kita yaitu menerima dan meyakini kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang kedua, memiliki kepedulian terhadap kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa alam di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Dan yang terakhir itu menunjukkan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan arti kuasa, membedakan kuasa milik Allah dan kuasa milik manusia. Yang ketiga, mengungkapkan kegagumannya atas kemahakuasaan Allah. Dan yang terakhir adalah menuliskan sebuah janji atau semboyan yang bertema Allahku berkuasa, karena itu aku tidak akan takut lagi. Materi kita yaitu sungguh Allah Maha Kuasa. Yang pertama, Ibu menjelaskan dulu apa itu arti kuasa. Yang dimana arti kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Apa? Kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Sekarang Ibu mau bertanya, apa arti kuasa yang adik-adik pahami? Dan siapa yang adik ketahui di sekolah itu yang berkuasa dan di rumah seperti itu? Di rumah orang tua, Bu. Kalau di sekolah, kepala sekolah. Ya, pintar. Ada lagi? Oke, seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kuasa itu orang yang memiliki kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Seperti di sekolah itu yang berkuasa adalah kepala sekolah, guru. Mereka berkuasa memberikan ajaran atau mereka berkuasa memberikan pelanggan atas ya, yang berkuasa di sekolah itu adalah seperti kepala sekolah, guru dan jajarannya. Guru berkuasa memberikan hukuman atas pelanggaran yang adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik terlambat datang ke kelas, berarti guru memberikan sanksi kenapa adik-adik terlambat supaya
hal itu tidak terjadi untuk kedua kalinya. Yang berkuasa di rumah itu yaitu orang tua. Orang tua di rumah memberikan adik-adik tugas kan. Mereka misalnya pekerjaan Serima itu mencuci piring. Itu pekerjaannya berulang-ulang setiap hari. Berarti itu ada suatu kekuasaan orang tua untuk memberikan perintah itu. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita membaca Alkitab kita yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul di perjanjian apa, Bu? Di perjanjian baru. Pintar. Ada yang udah dapat? Kisah Para Rasul berapa, Bu? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saya, Bu. Ya, kita tunggu teman kita ya biar kita baca bersama-sama. Ya, Bu. Udah, Bu. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka bertanya mereka di situ, Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu menentukan masa dan waktu, dan menetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, seperti itu kan. Di sini sudah jelas bagaimana kekuasaan manusia dan bagaimana kekuasaan Allah itu. Jadi di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 kita dapat melihat bagaimana kemahakuasaan Allah. Seperti Tuhan Yesus menciptakan kita. Penciptaan Tuhan mulai hari pertama sampai hari terakhir. Ada yang masih ingat? Lupa semua ya? Lupa, Bu. Ya, Ibu ulangi ya. Di mana pada hari pertama Tuhan Yesus menciptakan terang. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala dan air. Yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Siapa yang tahu benda-benda penerang itu? Apa contohnya benda-benda penerang? Matahari. Ya, matahari, lampu juga betul. Tapi itu bukan ciptaan Allah. Yang dimaksud ciptaan benda-benda penerang itu seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang selanjutnya, Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan yang hidup di darat. Siapa yang tahu binatang yang hidup di air? Ikan, Bu. Yang hidup di darat? Monyet, Bu. Ya, pintar. Yang terakhir itu adalah Allah menciptakan manusia. Dari semua penciptaan Tuhan Yesus ini, dapat adik-adik pahami bahwa kita itu dapat mempercayai Tuhan Yesus itu jangan ragu-ragu. Karena kita sudah melihat bagaimana penciptaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Seperti di rumah kan kita menerima kasih sayang dari orang tua. Tetapi Tuhan Yesus menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, yang artinya kita itu berharga di mata Tuhan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita sakit, jangan langsung datang mama, ayolah pergi ke dukun. Jangan mau ya adik-adik? Iya, Bu. Lalu seperti ini, manusia dapat menciptakan yang sudah ada. Contohnya handphone. Orang tua adik-adik punya handphone kan? Punya, Bu. Tapi berbagai merek. Misalnya Angel nanti menjadi orang sukses. Dia mempunyai perusahaan dalam bidang handphone. Misalnya dia menciptakan handphone yang lebih canggih seperti itu. Tapi pada awalnya kita sudah mempunyai handphone kan? Tetapi hanya saja fiturnya yang lebih canggih seperti itu. Sementara kan seperti yang kita lihat ini, Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada. Dia masih kosong semua, lalu Tuhan isi. Berarti kuasa yang dimiliki manusia dan kuasa yang dimiliki Tuhan itu jelas berbeda. Di mana Tuhan bisa menciptakan yang belum ada menjadi ada. Sementara manusia hanya mampu menciptakan atau membuat fitur yang lebih canggih. Seperti itu. Jadi sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk membuat janji dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 itu, yang dimana temanya adalah Allahku berkuasa, karena itu aku tidak akan. Ya, Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Ya, di sini Ibu menyuruh adik-adik untuk membuat tema atau janji Allahku berkuasa,
Karena itu aku tidak akan takut lagi. Paham? Paham, Bu. Ibu akan membagi kertasnya satu-satu orang. Di kertas yang ibu bagikan nanti, adik-adik semua menuliskan janjinya. Ibu berikan waktunya 15 menit. Bisa diskusi sama temannya jika tidak dipahami. Ya, Bu. Atau tidak, boleh bertanya kepada ibu. Ya, Bu. Ada yang nggak dipahami? Ada yang mau ditanya? Nggak boleh lagi membaca, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya, kembali ke posisi semula. Ibu mau periksa nanti satu-satu bagaimana jawaban adik-adik. Bagaimana tema yang adik-adik buat. Yang meja mana? Ya, bagus. Punya 5 juga bagus. Punya mereka mana? Bu. Bagus. Punya Rafi? Bu. Dari tema yang adik-adik buat, ibu mengerti dan memahami. Berarti semua yang ibu jelaskan di hari ini, adik-adik dapat memahami dan mengerti. Nanti tema-tema itu yang sudah ibu buat itu, yang kalian buat itu di kertas yang ibu kasih, ditempelkan di Alkitab atau di kamar. Adik-adik sekalian punya kamar kan di rumah? Punya, Bu. Ya, ditempelkan nanti di situ ya, atau di Alkitabnya biar bisa dibawa ke sekolah. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak. Semua paham? Paham, Bu. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Ya, Bu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih yang Kau berikan hingga pada hari ini kami sudah selesai memberikan pembelajaran kepada adik-adik ini. Engkau berkati mereka Bapak agar mereka sampai ke rumah mereka dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Amin.